Baik, teman-teman, saat ini kita akan membahas terkait dengan pengkajian psikososial dalam keperawatan jiwa. Ya, nah ini nanti teman-teman silakan kembangkan berdasarkan keilmuan program Magister Keperawatan Jiwa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian psikososial yang sebelumnya saya sudah menjelaskan di tentang pengkajian menurut Kalistaroy. Nah, apa sih bedanya pengkajian sosial dan gangguan ini? Kalau misalkan pengkajian sosial ini dia hanya merujuk pada resiko ataupun penyakit resiko masalah kesehatan jiwa. Tapi kalau untuk penggangguan, nggak cocok dengan menggunakan psikososial. Dia ada pengkajian terkait dengan pengkajian keperawatan jiwa, yang dimana yang membedakannya adalah di sana ada pengkajian status mental untuk mengetahui sejauh mana pasien gangguan itu apa yang terganggunya. Kalau untuk pengkajian sosial ini, kita hanya melihat apakah pasien ini berisiko masalah kesehatan jiwa atau tidak. Ya. Nah, teman-teman, kalau pengkajian psikososial ini dia merupakan pengkajian secara holistik ya, menyeluruh teman-teman, di mana mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang pasien belum terpenuhi. Nah, apa sih definisinya? Definisinya adalah dia ini lebih sistematis memahami pasien, di mana fokusnya adalah pada psikologi dan sosial, enggak kegangguan. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan saat itu yang dialami pasien. Nah, kemudian landasan teorinya ini merupakan model pendekatan biopsikososial yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan melalui eh, pengkajian Kalistaroy. Ya. Nah, manfaatnya di sini untuk menentukan diagnosis keperawatan jiwa secara akurat, ya, untuk supaya tepat diagnosis yang kita eh, rencanakan. Kemudian pemulihannya itu meningkatkan pada kualitas hidup. Karena gini, ketika kita mengkaji mereka secara dalam, mereka itu akan merasakan apakah saya sakitnya seperti ini sehingga harus panjang pengkajiannya. Hanya dibedakan adalah pengkajian psikologis, psikososial, dan pengkajian gangguan jiwa. Di mana ini direncanakan intervensinya secara individu ya, dan dinilai efektif. Nah, ini manfaatnya. Komponen utamanya kalau mental itu dia nggak semua dan hampir nggak ada. Ini hanya bayangan saja. Tapi di mana riwayat keluarga, latar belakang hubungan eh, dieksplorasi, kemudian fungsi sosialnya seperti pekerjaan, pendidikan, dan interaksinya dinilai. Ini yang membedakannya. Itu pun komponen utamanya. Ya. Nah, metode pengkajiannya yang pertama terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Artinya pengkajian ini kita harus memodifikasi ya, di mana pasien itu bisa ya kita kaji tanpa mereka merasakan kok seperti diintegrasi gitu. Nah, kemudian selain wawancara, kita juga harus melihat ya ataupun observasi dari mimik wajahnya apakah misalkan pasien ini merasakan cemas atau enggak ya. Kemudian gimana lingkungan sekitar pasien. Nah, kita bisa menambahkan dengan menggunakan kuesioner instrumen, ya, seperti menggunakan untuk depresi kita menggunakan DAS, ansietas kita menggunakan GALF, ya. Mengapa ini? Ini hanya sebagai tambahan saja, tapi yang untuk pengkajian ini biasanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Proses pelaksanaannya, teman-teman, kita harus melihat persiapan, tinjau dulu informasinya sebelum kita melakukan wawancara, ya. Kemudian implementasinya harus menggunakan kita bangun hubungan bina trust-nya, ya, datanya kumpulkan, kemudian dokumentasinya catat lengkap, akurat dan relevan, ya. Kemudian analisis ya, analisisnya harus harus jelas karena kita kalau kita di S2 itu kita harus melihat eh, teori, harus kita analisis dengan hasil pengkajiannya. Ya, jangan sampai hanya membandingkan saja, tapi apa sih analisis kita, gitu ya. Nah, aplikasinya dalam keperawatan jiwa, tentunya kita tidak melewatkan dalam 5 proses keperawatannya. Pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kita harus melihat, mengasesmen dulu.
identifikasi masalah utama. Kemudian kita tentukan diagnosanya, misalkan cemas. Nah, secara cemas, kita lihat perencanaannya, mau apa. Tentunya perencanaannya kita menggunakan terapi spesialis keperawatan jiwa ya, karena teman-teman sudah diajarkan terapi itu. Nah, kemudian kita lihat evaluasinya seperti apa, kemajuan hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, kalau pengkajian sosial ini nantinya saya akan kirimkan draft pengkajiannya, dan yang paling penting dalam pengkajian ini adalah pengkajian psikososial itu adalah fondasi penting untuk kita mengkaji ke tahap selanjutnya, di mana situ ada keperawatan holistik berpusat pada pengkajian. Ya, dan ini harus berkelanjutan bagi perawat. Ya, apa sih Pak pengkajian sosial banyak ya, pengkajian 2 menit gitu ya, pengkajian merupakan untuk diagnosa-diagnosa yang memang bukan gangguan. Ya. Oke, itu saja teman-teman terkait dengan pengkajian sosial. Silakan teman-teman dalami untuk pengkajian sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.